Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap fenomena soft campur antara laki-laki dan perempuan ketika sholat hari raya yang diadakan oleh sebuah pondok pesantren di daerah Indramayu baru-baru ini? Masalah fenomena soft campur laki-laki perempuan yang baru-baru ini viral, yang diadakan oleh salah satu pondok pesantren di Indramayu waktu sholat Id kemarin hari raya niku, soft laki-laki sama perempuan ini campur baur, enggak sendiri-sendiri, Pak. Ini bagaimana? Pertama, fenomena ini menyelisihi aturan baku dalam ibadah yang sudah diatur oleh syariat Islam, sudah diatur oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan sudah diterangkan oleh para ulama kita. Tidak ada ulama dari 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang membuat aturan sholat atau soft sholat itu laki-laki perempuan campur. Ini menyelisihi aturan baku dalam ibadah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik sholat fardu ataupun sholat hari raya. Aturan bakunya bagaimana? Sholat berjamaah niku soft laki-laki dan perempuan dipisah. Paham betul? Dipisah, tidak boleh campur, dipisah. Laki-laki depan, perempuan di belakang. Itu yang paling utama. Kalau terpaksanya dipisah kanan kiri masih mending. Kadang ada sebagian musola niku yang kanan nopo soft laki-laki, yang kiri nopo soft perempuan, terus dipasih tabir nopo tirai kain. Atau seperti di sini, laki-laki softnya depan, yang muslimah perempuan softnya nopo di belakang. Niku aturan baku, Pak. Aturan baku jelas, dalil-dalilnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan seperti itu. Dan semua ulama Islam dari 4 madhab niku aturannya begitu dalam kitab-kitab fikih mereka. Dalilnya hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki niku paling depan, dan yang paling jelek yang paling belakang. Paling jelek niku bukan berarti kemudian sesat nih, buatan nih. Maksudnya saf laki-laki yang paling bagus, yang paling depan, itu maksudnya yang paling besar pahalanya. Saya yang buri cedak para perempuan itu lebih kurang pahalanya. Makanya ampun seneng cedak-cedak sing saf perempuan malah biar sholat warep reoni nyamburi majurin dibaki maju. Terus saf perempuan itu yang paling baik yang paling belakang, yang pahalanya semakin sedikit sing depan, maksudnya sing dekat napa laki-laki. Hadis ini menjadi dalil bahwa saf laki-laki perempuan itu dipisah. Laki-laki depan semua laki-laki, kemudian belakang apa perempuan. Dan kalau kita lihat sejarah dan kondisi waqa'i, kenyataan yang ada di zaman Rasulullah SAW, itu juga dipisah. Oleh karena itu fenomena yang sudah disebutkan tadi, saya tidak ingin menyebut nama pondoknya, males nanti kena undang-undang IT malahan. Itu jelas-jelas menyelisihi daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nasihat dari kami, hendaknya kaum muslimin dimanapun berada menjauhi pendapat-pendapat nyeleneh seperti ini, pendapat-pendapat sing aneh-aneh seperti ini. Sholat laki-laki perempuan kok campur safnya, itu pendapat yang syadz, nyeleneh, aneh, ranggena. Jadi ampun jenengan ngaji karo wong-wong ngeten iki. Nggih? Nggih, ampun. Pokoknya kula jenengan iki nderek niki mawon madhab 4 niki lho.
Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i kali Imam Ahmad. Pun niku ampun keluar dari 4 madhab niki. Dan ini fenomena ini sebagai pembelajaran bagi kita. Gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang merasa lebih pintar daripada 4 madhab imam 4 madhab ini, tidak mau mengikuti 4 madhab ini berpotensi jatuh kepada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Sebab merasa lebih pintar daripada imam-imam mustahidin, imam-imam yang diikuti oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia. Merasa oleh saya ya bisa berfatwa, padahal tidak punya apa-apa kok fatwa. Fatwanya akhirnya merusak sholat campur, makanya diri-dirian sisan, gitu. Lah jadi misalnya jenengan sholat, sandie ceweknya ayu, wangi sisan. Kira-kira pripun? Khusuk mboten? Mboten khusus. Niku lho sing lanang-lanang niku. Ora mungkin khusyuk. Nek sampinge mbah tuwek mungkin masih lumayan. Nek sampinge perawan ayu, wangi, gitu. Wis ora mungkin khusyuk. Ya. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Saya mengamati bahwa munculnya ide-ide, pendapat-pendapat yang nyeleneh-nyeleneh, yang gak genah seperti ini, biasanya muncul dari orang-orang yang merasa pinter dan tidak mau mengikuti imam madhab yang 4 ini, merasa jagoan. Padahal orang bodoh, gak punya apa-apa kok merasa lebih pinter dari mereka. Maka muncul aneh-aneh, muncul hal-hal yang ranggena seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Itu pertama. Kedua, pun begitu, kita harus insaf juga, harus adil bahwa status sholatnya masih sah, tidak batal. Harus insaf Pak, harus adil ya. Sudah kita katakan masih sah, karena ulama mengatakan masih sah. Namun makruh, sangat dibenci. Hendaknya jangan sampai kita sholat itu softnya campur laki-laki perempuan. Kecuali kondisi yang mendesak, kepepet. Misalkan sholat umatnya yang datang ribuan, jutaan, misalkan ratusan ribu atau puluhan ribu, sulit mengendalikan, tempatnya kurang, akhirnya sok campur sebagiannya. Nah ini dimaklumi karena memang bukan disengaja, karena situasional, kondisional. Tapi aturan bakunya tetap laki-laki perempuan itu softnya dipisah, laki-laki depan, perempuan di belakang. Paham ya? Paham betul ini? Jadi kalau paling pesan kali panjenengan semuanya, siapapun ya, monggo jangan sampai kita mengikuti pendapat-pendapat seperti ini. Dan saya tidak menyarankan sama sekali nek panjenengan punya anak jangan dipondokkan ke pondok yang ini tadi. Kula mboten tanggung jawab nek jenengan ngeyel ya monggo. Yang saya sudah mengingatkan gitu.